Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penelitian ke praktek kedokteran, pembuatan keputusan klinis. Buku-buku yang bisa digunakan untuk sebagai panduan agar kita bisa memahami dengan baik bagaimana caranya kita mengambil naskah-naskah jurnal hasil penelitian untuk bisa kita praktekkan dalam praktek klinis dengan metode telaah kritis sesuai dengan model jurnalnya dan keperluan praktek klinik kita, yaitu buku dasar-dasar metodologi penelitian klinis. Ini langkah-langkah untuk proses pembuatan penelitian dan mempublish hasil penelitian yang berupa artikel, jurnal. Kemudian buku Evidence Based Medicine ini adalah bagaimana caranya agar kita bisa menelusur dan menelaah hasil-hasil penelitian klinis yang sudah dibuat oleh para researcher untuk bisa kita aplikasikan dalam praktek klinis kita sehari-hari di lingkungan kerja tempat kita. Internet ini akan sangat membantu sekali, apalagi dalam kondisi saat ini di era pandemi yang mau tidak mau bahwa kita harus selalu kontak, dan kontak yang paling aman dari paparan virus COVID-19 adalah dengan internet. Saat ini kondisi global dalam perinternetan ini sudah sedemikian membesar, meluas, dan mau tidak mau harus mengikuti kalau tidak mau ketinggalan. Ini data 4-5 tahun yang lalu sudah menyatakan sedemikian besar penggunaan internet, sudah 3.800.000-an dan penetrasinya 50%. Kemudian alat komunikasi yang digunakan juga bervariasi, dan yang paling banyak digunakan adalah mobil phone, smartphone, karena memang praktis untuk dibawa kemana-mana dan bisa menghandle semua yang ada dengan adanya akses wifi, akses data yang sudah relatif tersebar di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dan hampir di keseluruhan tempat kita bisa mengakses internet ini. Kemudian akun-akun yang banyak dikunjungi ini masih terutama di daerah di area sosial media. Yang terbanyak saat ini WhatsApp, WeChat, dan sebetulnya masih ada beberapa akses yang lain. Kemudian negara yang paling aktif penggunaan internet ini pada tahun 2017, 4 tahun yang lalu, Indonesia ini masuk ranking kelima. Nah, untuk data yang terbaru memang belum kita update seberapa besar pelonjakan penggunaan internet di era WFO, WFH pada era pandemi saat ini. Dan ini pertumbuhan penggunaan internet dari tahun ke tahun. 2017 ini pertumbuhannya eksponensial. Semestinya ini juga lebih melejit lagi dengan adanya pandemi. Demikian juga dengan usia pengguna internet, terutama di dewasa muda dan di dewasa. Pada usia lanjut pun juga masih
ada yang menggunakan usia 50 tahun ke atas 3%, tapi terutama di usia dewasa muda. Kemudian dari hasil survei yang dilakukan dengan level tingkat ekonomi dari para pengguna dengan ekonomi sangat rendah pun, sangat bawah levelnya, masih dan tetap mengakses internet. Apalagi dari kalangan ekonomi kelas atas, hampir semuanya mengakses internet sebagai salah satu media untuk mencari informasi. Kemudian ini platform yang digunakan seperti yang sudah tadi, yang terbanyak adalah menggunakan mobile phone. Ini data lebih khusus di Indonesia, dan kepunyaan mobile phone ini, yang mempunyai mobile phone ini melebihi dari jumlah penduduk yang ada. Artinya satu orang bisa mempunyai lebih dari satu mobile phone. Nah, ini artinya kebutuhan akan koneksi, komunikasi untuk update informasi ini cukup besar. Penggunaan internet juga cukup besar. Kemudian waktu yang dihabiskan bahkan ada yang sampai 5 jam dalam sehari untuk mengakses media melalui internet. Mobile phone tetap yang paling banyak 121%. Ya, ini aktivitas di sosial media dengan model gambar, model video, game, pengakses lokasi. Ini jumlahnya atau mau sampai ini fitur-fitur yang lain, mobile banking atau sekedar hanya sosial media biasa. Yang terbanyak sih memang sosial media. Kemudian platform sosial media yang banyak digunakan Facebook, Google ada, Instagram, dan harapannya adalah untuk para mahasiswa ya akses ilmiah yang diakses dari platform-platform yang digunakan. Kemudian pengguna internet berdasarkan pekerjaan yang ada, yang punyai oleh masing-masing pengguna. Ini yang terutama adalah pelajar dan mahasiswa. Apalagi dalam kondisi pandemi ini data 5 tahun yang lalu. Sekarang pasti sangat melonjak. Pekerja pasti juga akan lebih banyak meningkat. Ibu rumah tangga dengan aktivitas bisnis online juga pasti juga akan meningkat juga proporsinya. Kemudian perilaku berdasarkan konten komersial, ini online shop yang paling banyak, apalagi dengan kondisi sekarang yang harus jaga jarak untuk tetap melakukan protokol kesehatan 3M, maka pasti akan lebih banyak lagi aktivitasnya. Konten media sosial yang terbanyak masih Facebook saat ini. Kemudian perangkat yang digunakan tadi banyak smartphone, mobile phone, dan di sini juga tetap data tahun 2016 68%. Kemudian browser yang paling banyak digunakan adalah browser Chrome selain Mozilla. Berdasarkan jenis kelamin hampir sama, kurang lebih separuh-separuh. Untuk areanya di Jawa yang paling besar untuk pengaksesan internet ini. Apa yang banyak diakses di
dunia maya melalui internet ini adalah update informasi untuk berita, untuk mahasiswa, terutama untuk ilmuwan, terutama adalah update tentang keilmuan dan bagaimana cara itu bisa diaplikasikan di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terkait dengan evidence-based medicine, ini ada nilai yang dimiliki oleh pasien, kemudian bila memerlukan konsultasi, pengobatan, atau yang lainnya akan menemui dokter yang kompeten. Nah, prevensi yang digunakan di sana adalah berdasarkan opinion based clinical decision making. Jadi apa yang sudah dipunyai, kemampuan yang dipunyai oleh dokter tersebut terhadap apa yang dibutuhkan oleh pasien, maka hal tersebut yang akan digunakan untuk melakukan penyelesaian masalah yang ada. Nah, dengan adanya researcher, para peneliti yang melakukan penelitian banyak dan di submit ke jurnal, maka kita punya banyak bahan untuk mengakses dari seluruh dunia, dari seluruh negara yang sesuai dengan case yang kita miliki, sehingga ada sumbangan dari valid evidence dari beberapa area di seluruh dunia untuk bisa menambah kekhususan dari pasien kita agar bisa dikelola dengan baik. Jadi dengan adanya evidence-based clinical decision making, harapannya adalah menjadi lebih baik pengelolaan kita, manajemen kita terhadap masalah yang dimiliki oleh klien pasien kita. Ya, evidence-based clinical decision making ini di support dari evidence yang dilakukan oleh researcher eksternal yang sudah dipublish ke jurnal, juga dengan teori-teori yang sudah dibangun, kemudian opini dari para pemuka dan para expert. Kemudian ada ahli dalam bidang klinis yang juga ikut menyumbangkan kemampuannya untuk melakukan penyelesaian suatu masalah klinis, dan juga nilai-nilai dan latar belakang dari si pasien juga akan berpengaruh. Maka kita lakukan evidence-based medicine, evidence-based clinical practice. Kita ambil data-data tersebut, kemudian kita cari, kita searching di database yang ada di seluruh dunia. Setelah kita dapatkan, kita lakukan critical appraisal, telah kritis, kemudian kita coba aplikasikan dalam praktek keseharian, dan kita modifikasi praktek yang sudah kita lakukan dengan evidence base yang baru. Kita lakukan monitoring, evaluasi, dan terus kita lakukan identifikasi lagi apabila timbul masalah yang baru. Ini yang kita namakan dengan continuous quality improvement. Jadi kita berdasarkan kompetensi yang sudah kita punya, berdasarkan preferensi dari pasien kita, berdasarkan database yang sudah dipublish oleh para penulis dari seluruh dunia yang bisa kita akses, kita gunakan untuk meningkatkan kualitas layanan yang kita berikan kepada pasien. Ya, pembuatan keputusan ini ada beberapa tahapan langkah. Ini ada 7 langkah. Identifikasi permasalahan, mengenali informasi yang ada, menetapkan standar kriteria, kemudian kita mengakses nilai-nilai dan tujuan untuk menetapkan alternatif bila ada pilihan yang lain, kemudian menimbang alternatif pilihan yang ada,
dan diputuskan mana yang akan digunakan. Selanjutnya dievaluasi. Data yang kita ambil berdasarkan dari basis data yang ada. Selain expertise yang sudah kita punyai, ada beberapa database yang bisa kita akses, ada yang belum terfilter, kemudian ada yang sudah difilter, dan yang paling tinggi kualitasnya adalah systematic review. Ya, evidence based decision making ini bisa didasarkan di demografi tertentu, populasi yang tertentu, atau karena tuntutan konsumen yang berbeda-beda dari setiap tempat. Kemudian iptek yang tersedia di tempat tersebut, profesionalisme yang diminta, dan sumber daya kesehatan yang tersedia di area tersebut. Dan dalam menghadapi globalisasi dan pasar bebas yang sudah dibuka pada saat ini. Ya, evidence based practice pada budaya organisasi dalam konteks perawatan pasien ini didasarkan pada research yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga terbentuk teori yang sudah baku dan digabungkan dengan keahlian klinis dari masing-masing person dan preferensi dari pasien, dan semua ini saling berkaitan sehingga dibuatlah suatu keputusan klinis yang diharapkan nanti akan menghasilkan luaran layanan kepada pasien dengan kualitas yang tinggi. Beberapa hal yang perlu kita lihat juga selain praktek yang dilakukan, pembelajaran yang ada, dan kegiatan penelitian dan penelitian dasar maupun penelitian translasi untuk digunakan dalam proses layanan. Dan ada faktor-faktor yang berpengaruh, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Kalau di internal, budaya yang sudah kita tetapkan sudah mendukung atau tidak, lingkungannya seperti apa, resource-nya, standarnya sudah dibuat atau belum, policy yang ditetapkan, dan model layanan yang akan diberikan seperti apa, hubungan antara para pemangku kepentingan dan juga pemberian layanan yang berimbang, serta praktek interprofesional yang sudah dibangun di tempat itu seperti apa. Di samping juga faktor eksternal yang berpengaruh karena adanya regulasi dari pemerintah, ada penilaian kualitas dengan bentuk akreditasi sehingga perlu ada standar-standar tertentu yang harus kita ikuti, serta kebijakan dalam layanan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemangku kepentingan seperti Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dan kementerian-kementerian yang terkait. Ya, efektivitas dan kualitas ini akan berpengaruh terhadap biaya layanan. Dan apabila kita menggunakan kurva layanan medis dengan model flat, maka akan kita dapatkan gambaran tertentu yang bisa kita gunakan sebagai patokan agar kita bisa menjaga agar tetap ramping model layanan yang kita berikan dan
berbiaya yang relatif rendah. Ya, evidence based practice ini akan berpengaruh pada praktek yang akan dilakukan. Nah, pada evidence based practice ini akan didokumentasikan dalam bentuk big data dan juga thick data. Kalau big data ini terkait dengan kuantitasnya, sedangkan kalau thick data ini berdasarkan kualitas dari evidence yang sudah dipublish, dan ini akan digunakan sebagai tambahan masukan untuk praktek yang berdasarkan evidence, baik dalam bentuk prototyping, bentuk testing, maupun pembelajaran bagaimana kita harus mengerjakan sesuatu agar mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan adanya evidence based decision making ini, maka pelayanan kesehatan berubah paradigmanya dengan tantangan yang asalnya berpusat pada provider, nanti sekarang fokusnya ke pelayanan penduduk. Yang dulu layanannya reaktif, kalau ada case baru kita menyiapkan, tetapi dengan model evidence based maka kita bisa proaktif, kita mempersiapkan kira-kira apa yang akan dibutuhkan ke depannya. Dulu banyak dihabiskan sumber dananya untuk pengobatan, tapi sekarang sudah beralih ke arah prevention dan health promotion, jadi ke kesehatan pencegahan. Dan kalau di Indonesia ditandai dengan adanya BPJS. Kemudian dulu kita lebih fokus kepada data-data klinis, tapi sekarang sudah lebih menyeluruh dari data kesehatan yang ada di community juga dieksplorasi. Data kesehatan biasanya disimpan dalam bentuk silos, tapi sekarang sudah disimpan dalam suatu data yang lebih ramping dalam bentuk database yang bisa berukuran lebih kecil. Kemudian kuantifikasi ini tidak terkait dengan aliran kerja secara klinis. Jadi expert opinion ini tidak serta-merta akan nanti bisa diaplikasikan dalam proses layanan kesehatan secara keseluruhan, tapi lebih didasarkan kepada evidence base yang sudah dilakukan seperti apa. Pada saat yang dulu pertumbuhan dari pengelola dan pemberi layanan kesehatan ini kecil, tapi dengan kondisi yang sekarang ini malah lebih meningkat, dan juga lewat platform-platform yang lain, bahkan platform digital. Ya, evidence-based healthcare paradigm, jadi paradigma dari pelayanan kesehatan yang didasarkan kepada basis data yang sudah dilakukan. Basis data ini bisa berupa dari studi klinis,
baik clinical trial atau yang semacamnya, atau juga sistematik literatur review, mereview dari hasil-hasil research yang ada, dan ini akan dibuat untuk menetapkan aturan praktek klinis dan yang akan diaplikasikan dalam bentuk evidence based pelayanan kesehatan oleh para klinisi dan para praktisi yang lain dalam melayani pasien. Evidence based practice ini juga akan bersinggungan dengan para praktisi-praktisi yang lain, sehingga ini perlu adanya interprofessional collaboration dari masing-masing person yang ada dan dari sumber-sumber daya yang ada yang dimiliki oleh organisasi. Sehingga dalam layanan kesehatan yang berdasarkan evidence based ini digunakan oleh para praktisi medis maupun para perawat atau yang lainnya, bahkan dalam perusahaan digunakan oleh perusahaan asuransi dalam pengelolaan layanan kesehatan dalam bentuk praktek evidence based, regulasi yang dilakukan, dan edukasi yang dijalankan, dan semuanya itu akan membentuk tata aturan policy yang akan diterapkan dalam proses layanan kesehatan. Dari evidence based ini, khususnya dalam bidang medicine, bisa juga digunakan untuk mengukur nilai ekonomi dari layanan kesehatan tersebut, yaitu dalam bentuk cost effectiveness analysis, cost utility analysis, juga cost benefit analysis. Cost effectiveness analysis ini merupakan cara bagaimana kita melakukan atau mencapai satu tujuan ini dengan cara yang paling efisien. Kita mencapai tujuan yang kita dapatkan dengan biaya yang paling murah, yang paling masuk akal. Cost utility analysis ini menilai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tingkat kematian yang rendah dan kualitas hidup yang baik. Dalam artian bahwa bila terdapat seseorang yang sakit tanpa dilakukan pengobatan, maka dia kualitas hidupnya akan kurang dan tingkat kematiannya akan lebih cepat. Tetapi bila diberikan pengobatan, maka kualitas hidupnya akan meningkat dan kemungkinan untuk meninggalnya akan diperlambat. Cost utility analysis ini bisa diterapkan dalam value based medicine dalam bentuk visual analog scale utility analysis, time trade of utility analysis, standard Campbell utility analysis. Pada virtual analog scale utility analysis ini digunakan untuk mengukur suatu karakteristik dari satu area dari level rasa sakit umpamanya. Ini ada level 1 sampai level 0% sampai 100%, atau kalau dalam kehidupan ini akan meninggal kalau sampai dengan 100%, artinya masih tetap dalam kondisi sehat. Nah, ini pengukurannya
sulit, maka dibuat suatu analogi yang virtual agar bisa digambarkan, oh levelnya sampai di level ini. Kira-kira kalau nilainya itu antara 1 sampai dengan 10 maka sekian, antara 0 sampai 100 sekian, antara 0 sampai 1 sekian. Ini adalah virtual analog scale. Kemudian untuk time trade of utility analysis ini digunakan untuk mengukur kualitas hidup dari seseorang atau kualitas hidup dari beberapa grup dari orang kalau diberikan pengobatan treatment tertentu, maka dia akan sampai pada sekian tahun. Tapi kalau tidak diberikan, kira-kira dalam waktu sekian tahun. Kemudian untuk standar Campbell utility analysis ini pengukuran yang digunakan untuk melihat tingkat variasi dan kemungkinan beberapa perbandingan dari intervensi atau pengobatan dengan hasil yang kira-kira nanti diharapkan dengan level yang paling tinggi sampai dengan level yang paling rendah. Kalau tingkat kematian ini dari yang paling sehat kemudian sampai dengan level kematian. Kemudian cost benefit analysis, yaitu membandingkan hasil intervensi yang kita lakukan dengan nilai uang terhadap alokasi sumber daya yang sudah kita gunakan dalam bentuk praktek yang paling efisien. Demikian yang bisa dijelaskan tentang bagaimana membawa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para researcher dalam bentuk database dari jurnal-jurnal yang sudah terpublish untuk bisa kita gunakan dalam membuat keputusan klinis dalam praktek kita sehari-hari. Barakallah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.